Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Berhala Modern. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Ulangan 17 ayat 2, ayat 3 dan ayatnya yang kelima. Sekali lagi Ulangan 17 ayat 2, ayat 3 dan ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Ayat yang kelima, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada perikop ini kita dapat melihat ada satu hukum Allah yang sangat tegas yang ditujukan bagi setiap umat-umatnya. Hukum Allah ini berisikan tentang larangan untuk menyembah kepada berhala atau Allah lain selain Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Allah memilih dan memanggil kita untuk menjadi umat-umat kesayangannya, maka Allah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita adalah supaya kita menjadi penyembah dan pelayan-pelayannya yang sungguh, yang setia hanya kepada Dia. Dengan begitu, jika kita memberikan penyembahan atau penghormatan kita, ya, yang seharusnya menjadi milik Allah, kemudian kita berikan kepada berhala atau kepada Allah selain Tuhan Yesus, maka kita sedang melawan kehendak Allah pada saat itu, Bapak Ibu. Karena yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita yang menyembah Tuhan, kita yang menghormati Tuhan. Ya. Tapi ketika kita mengambil penghormatan yang seharusnya untuk Tuhan dan kita berikan kepada berhala, itu tandanya kita sedang melawan kehendak Allah. Dan melawan kehendak Allah, ya, melalui penyembahan berhala dapat menyebabkan dicabutnya gelar umat kesayangan dari setiap kehidupan kita. Tentunya kita rindu agar kita senantiasa menjadi umat kesayangannya Allah. Oleh sebab itu jangan sampai kita melawan kehendak Allah dengan kita memberikan penyembahan kepada berhala atau kepada Allah selain Tuhan Yesus. Penyembahan berhala tidak selalu berbicara tentang penyembahan kepada patung-patung, kepada benda-benda langit. Seperti yang bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan penyembahan kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit. Ya, penyembahan berhala tidak selalu berbicara tentang penyembahan kepada benda-benda langit seperti yang di dalam ayat tadi. Ataupun kepada benda-benda yang mengandung nilai magis atau nilai mistis di dalamnya. Di zaman sekarang atau banyak orang yang sering menyebutnya dengan zaman now, dengan era kekinian, ya, banyak hal yang bisa menjadi berhala sehingga membuat manusia cenderung menduakan Allah. Dan hal-hal inilah yang sering disebut sebagai berhala modern saat-saat ini. Contohnya di sekitar kita sekarang ini tidak bisa lepas dari yang namanya smartphone atau telepon genggam, ya, dan juga gadget-gadget yang lain seperti iPad, laptop dan lain sebagainya. Dan di dalam HP tersebut ada internet, ada media sosial, ada game-game online yang begitu banyak digunakan, bahkan sangat melekat dalam kehidupan manusia pada saat ini. Dan benda ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan manusia. Karena ada begitu banyak hal pekerjaan yang dapat dilakukan melalui HP, ya, dengan internet yang ada, dengan media sosial yang ada. Oleh sebab itu banyak manusia yang benar-benar kehidupannya terikat dengan penggunaan HP ini. Dan mengakibatkan juga dapat mengabaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tentunya ini adalah yang bahaya, Bapak Ibu. Ketika kita terikat dengan suatu benda, ya, khususnya HP saat-saat ini, sampai kita mengabaikan Tuhan, ya, ini adalah sebuah perbuatan yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sebuah penyembahan berhala.
Kemudian hal selanjutnya selain HP, bisa juga pekerjaan atau profesi kita. Di dalam pekerjaan ada jabatan, ada pangkat yang ingin dicapai oleh seseorang, prestasi-prestasi, kemudian ada gaji atau upah yang tinggi. Dan dalam dunia pekerjaan ini ada beberapa orang ya yang benar-benar pecandu kerja atau yang sering disebut sebagai workaholic. Nah, workaholic ini adalah mereka yang menghabiskan waktu sebagian besar waktunya untuk bekerja. Bahkan ada yang membawa pekerjaannya itu sampai pulang ke rumah. Jadi tidak hanya di tempat pekerjaan tapi di rumah pun tetap bekerja. Nah, bahkan orang-orang yang seperti ini bisa menyediakan porsi waktu yang sangat sedikit. Bahkan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, apalagi untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu. Dalam kehidupan zaman sekarang ini berhala-berhala itu ada begitu banyak macamnya ya. Di dalam pekerjaan pun jika kita terlalu bekerja ya, mengutamakan pekerjaan sampai kita tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk berdoa, ya tentunya ini adalah menjadi sebuah penyembahan berhala yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya hal-hal yang bisa menjadi berhala modern di saat-saat ini ada bisa uang atau harta ya, alat benda-benda yang mewah, yang canggih, hawa nafsu manusia, bahkan diri kita sendiri pun. Jika kita terlalu mementingkan diri kita, ya itu bisa menjadi sebuah penyembahan berhala. Ketika kita tidak lagi mengindahkan Tuhan, tetapi hanya mencari kepentingan bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dijelaskan bahwa barang siapa yang menyembah kepada berhala atau kepada Allah lain selain Allah kita yang hidup, Allah yang kita yang benar ini, mereka akan menerima hukuman atau ganjaran dari Allah. Ulangan 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 firman Tuhan di sana berkata, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Yang Allah inginkan dari kehidupan kita adalah kasih kita, cinta kita yang sepenuhnya bagi Dia. Allah tidak ingin kita menduakan Dia. Oleh sebab itu, mari kita mau sama-sama melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau pada zaman dahulu hukuman yang diterima adalah dibawa orang yang menduakan Tuhan ini, orang yang menyembah kepada berhala ini akan dibawa keluar pintu gerbang lalu dilempari dengan batu sampai mati. Atau bisa langsung dihukum mati pada saat itu. Ya itu pada zaman perjanjian lama ya, ada hukum seperti ini. Tetapi saat ini ya Tuhan berdaulat untuk menegur atau bahkan menghukum seseorang jika ia menduakan Tuhan dengan cara apa saja. Jadi jika kita hidup di dalam penyembahan berhala, apalagi dengan keadaan-keadaan saat ini dengan berhala-berhala modern yang ada, Tuhan bisa menghukum kita dengan cara apa saja karena Tuhan berdaulat untuk melakukannya. Dan tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak ingin menerima hukuman Tuhan. Tapi kita ingin adalah kita menerima berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu yang perlu saat ini kita lakukan adalah bagaimana kita mengambil langkah menjaga diri dari segala bentuk penyembahan berhala modern. Nah, bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu? Yang pertama, segera periksa atau introspeksi diri. Dalam ayat yang keempat, kita melihat di sana dikatakan, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Ya, langkah pertama kita periksa dulu kehidupan kita, introspeksi dulu diri kita masing-masing. Mazmur 139 ayat yang ke-23 berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kiranya kita mau minta kepada Tuhan ya, untuk Tuhan menyelidiki atau memeriksa hati kita, kehidupan kita, pikiran kita. Jika mungkin ada berhala-berhala di dalam diri kita saat ini, mungkin ada hal-hal lain yang selama ini telah mengambil hati kita dari Tuhan. Dan sekarang kita perlu untuk mengambil kembali hati kita dan kita persembahkan, kita tujukan hanya kepada Tuhan, tidak lagi kepada berhala-berhala modern yang ada saat-saat ini.
Oleh sebab itu, mari kita mau sungguh-sungguh memeriksa kehidupan kita, melihat diri kita ya. Karena yang Tuhan inginkan adalah kasih kita yang seutuhnya bagi Dia. Seperti yang dikatakan Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oleh sebab itu, mari kita mau periksa kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Jika ada berhala-berhala yang mungkin sudah mulai mengambil hati kita dari Tuhan, mari kita mau jaga hati kita, rebut kembali hati kita untuk kita tujukan kepada Allah. Supaya kita dapat kembali mengasihi Allah sepenuhnya. Kemudian langkah kedua setelah kita memeriksa kehidupan kita, yaitu adalah kita bertindak, ya, bekerja. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita tindakan apa yang harus kita ambil, yaitu adalah hapuskan yang jahat. Di dalam ayat yang ke-7, bagian yang terakhir di sana dikatakan, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Setelah kita memeriksa diri kita harus bertindak, hapuskan yang jahat. Dalam ayat ini dikatakan yang jahatlah yang harus dihapus. Nah, memang HP, pekerjaan, uang yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi dapat menjadi berhala. Tetapi semua itu bukanlah hal yang jahat. HP bukan hal yang jahat, ya. Pekerjaan bukan hal yang jahat, uang bukan hal yang jahat. Ya, tapi semua itu ada berguna untuk manusia. Yang jahat adalah ketika kita mengutamakan hal-hal itu lebih daripada Tuhan. Nah, jadi yang harus kita hapuskan adalah sikap kita atau tindakan kita yang terlalu mengutamakan bahkan sampai mendewakan sesuatu lebih dari Tuhan. HP, pekerjaan, uang adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia saat ini dan tentunya tidak bisa dihapuskan begitu saja. Oleh sebab itu kita dapat menggunakan benda-benda yang ada di muka bumi ini, melakukan pekerjaan yang ada di muka bumi ini asalkan sesuai dengan firman Tuhan, dengan takaran yang tepat. Sehingga kita pun tidak akan menduakan Tuhan. Tapi kita bisa seimbang. Kita dapat bekerja menggunakan hal-hal di muka bumi ini dengan baik. Tapi kita pun tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan hidup di dalam penyembahan berhala modern. Tapi kita tetap menjaga penyembahan kita kepada Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita belajar. Ada begitu banyak berhala-berhala modern yang bisa membuat manusia tidak lagi menyembah kepada Tuhan saat-saat ini. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan yang setia, mari kita mau senantiasa mengambil langkah, ya, menjaga diri dari segala penyembahan berhala modern. Dengan kita mau senantiasa periksa diri kita, lihat, ya, menyadari kehidupan kita, kemudian kita bertindak. Kita mau menghapus segala yang jahat, yaitu sikap-sikap yang mengutamakan hal-hal selain daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin firman-Mu itu yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Menjadi pedoman dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Bahwa kehidupan kami semakin hari semakin cinta akan Engkau. Semakin mengutamakan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Keluarga besar GPD LSAD Magelang seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Kami percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kami hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, karena kami hendak memasyurkan Engkau di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kami aminkan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.